Dalam mitologi Jepang kuno, kisah Izanagi dimulai pada masa ketika dunia masih belum berbentuk. Alam semesta hanyalah kekacauan, kabut tanpa langit dan bumi yang jelas. Dari kekacauan itu muncul para dewa pertama yang disebut Koto Amatsukami, makhluk ilahi yang kemudian menciptakan dua dewa terakhir untuk menata dunia. Izanagi, sang dewa laki-laki, dan Izanami, sang dewi perempuan. Keduanya menerima perintah suci dari para dewa tertinggi di Takamagahara, langit surgawi, untuk membentuk dunia yang masih kosong ini menjadi tempat kehidupan. Sebagai tanda kehormatan, para dewa memberikan mereka tombak suci yang disebut Ame no Nuhoko, atau tombak langit yang dihiasi permata. Izanagi dan Izanami berdiri di jembatan antara langit dan bumi yang dikenal sebagai Ame no Ukihashi, lalu mencelupkan tombak itu ke dalam laut kekacauan. Saat mereka mengangkatnya kembali, tetesan dari ujung tombak berubah menjadi pulau pertama di Jepang, Onogoroshima. Di sanalah mereka turun dan memulai tugas besar mereka, menciptakan tanah, gunung, sungai, dan kehidupan. Izanagi dan Izanami kemudian membangun sebuah istana megah di pulau itu dan melakukan ritual pernikahan sakral untuk memulai penciptaan dunia. Namun pada upacara pertama mereka, Izanami, sang perempuan, berbicara terlebih dahulu, yang dianggap melanggar aturan ilahi. Anak-anak yang lahir dari ritual itu menjadi makhluk cacat, simbol dari ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Mereka kemudian meminta petunjuk dari para dewa dan diberitahu bahwa dalam upacara berikutnya, pihak laki-laki harus memulai terlebih dahulu. Setelah memperbaiki kesalahan itu, lahirlah pulau-pulau Jepang yang kita kenal, serta berbagai dewa alam yang mengatur laut, gunung, dan langit. Keduanya hidup bahagia dan terus menciptakan kehidupan baru, hingga Izanami mengandung Kagut Suci, dewa api. Kelahiran sang dewa api menjadi awal dari tragedi besar. Api yang keluar dari tubuh Kagut Suci membakar Izanami hidup-hidup, membuat tubuh sang dewi terbakar parah hingga akhirnya ia mati di pelukan Izanagi. Kejadian itu menghancurkan hati Izanagi yang sangat mencintainya. Ia menangis tanpa henti, dan dari air matanya lahir dewa-dewi baru, simbol dari kesedihan dan kehilangan. Tidak rela berpisah dengan Izanami, Izanagi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh dewa manapun, turun ke Yomi no Kuni, dunia kematian. Ia ingin membawa kembali istrinya ke dunia orang hidup. Saat menembus kegelapan dunia bawah, ia akhirnya menemukan Izanami yang terbaring dalam bayangan. Dengan suara penuh harap, ia memohon agar sang dewi kembali bersamanya ke dunia atas. Izanami, yang juga merindukannya, setuju. Namun ia memperingatkan bahwa Izanagi tidak boleh melihat wajahnya sampai ia mendapat izin dari para dewa kematian. Namun Izanagi tidak sabar. Dalam kegelapan ia menyalakan obor untuk melihat wajah istrinya. Saat cahaya menerangi ruangan itu, ia melihat tubuh Izanami telah membusuk, dipenuhi cacing dan makhluk kematian. Kengerian itu membuat Izanagi berteriak, dan teriakan itu membangunkan roh-roh Yomi yang menjaga dunia bawah. Izanami yang marah karena dilanggar sumpahnya berteriak bahwa ia akan membunuh 1000 manusia setiap hari sebagai balasan atas pengkhianatan Izanagi. Izanagi ketakutan dan berlari keluar dari dunia kematian, dikejar oleh roh-roh busuk dan iblis penjaga Yomi. Ia menutup jalan keluar dengan batu besar di gerbang antara dunia hidup dan mati yang kemudian dikenal sebagai Yomotsu Hirasaka. Di balik batu itu, suara Izanami masih terdengar, mengutuknya untuk selamanya. Izanagi dengan penuh kesedihan berjanji bahwa setiap hari ia akan menciptakan 1000 kehidupan baru sebagai penyeimbang dari kutukan sang dewi. Dari sinilah konsep kelahiran dan kematian lahir dalam mitologi Jepang. Saat akhirnya mencapai dunia manusia, tubuh Izanagi ternoda oleh kegelapan Yomi. Ia menyadari bahwa ia telah membawa noda kematian dan dosa. Untuk membersihkan diri, ia melakukan ritual suci yang disebut misogi, yaitu penyucian di sungai suci. Dari proses penyucian ini, lahirlah banyak dewa baru, dan 3 di antaranya menjadi dewa terpenting dalam Shinto. Amaterasu, Dewi Matahari, Tsukuyomi, Dewa Bulan, dan Susanoo, Dewa Badai. Amaterasu lahir dari mata kiri Izanagi saat ia membasuh wajahnya. Simbol cahaya dan kehidupan,
yang memancar dari pembersihan jiwa. Dari mata kanan lahir Tsukuyomi, sang penjaga malam, sedangkan dari hidungnya lahir Susanoo, dewa laut dan badai. Ketiga anak ini menjadi inti dari Mihashira no Uzunomiko, atau tiga dewa mulia yang mengatur dunia alam. Namun hubungan antara Izanagi dan anak-anaknya tidak selalu damai, terutama dengan Susanoo yang penuh amarah. Susanoo dikenal sebagai dewa yang liar dan tak terkendali. Ia menangis tanpa henti, membuat laut bergelora dan bumi bergetar. Izanagi yang lelah memerintahkannya untuk pergi dari dunia karena Susanoo hanya membawa kekacauan. Sebelum pergi, Susanoo naik ke langit untuk berpamitan dengan kakaknya Amaterasu, dan pertemuan mereka memicu konflik besar yang mengguncang langit dan bumi. Namun bagi Izanagi, itu adalah tanda bahwa dunia kini telah penuh dengan kehidupan, baik dan buruk, hasil dari tindakannya sendiri. Setelah menyelesaikan ritual penyucian, Izanagi memutuskan untuk pensiun dari dunia ciptaannya. Ia menetap di tempat suci dan tidak lagi campur tangan dalam urusan para dewa muda. Namun, warisannya tetap hidup selamanya dalam bentuk Shinto, kepercayaan asli Jepang yang memuja alam dan leluhur. Izanagi dihormati sebagai dewa yang menciptakan dunia, simbol awal dari kehidupan dan kekuatan kesucian yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Kisah Izanagi dan Izanami menjadi kisah cinta, kehilangan dan penciptaan yang paling penting dalam mitologi Jepang. Ia mengajarkan bahwa dari kesedihan lahir kehidupan baru dan dari kematian muncul harapan. Keduanya menjadi lambang keseimbangan antara yin dan yang dalam budaya Jepang, cerminan dari siklus alam yang abadi. Hingga kini, Izanagi tetap menjadi tokoh utama dalam kepercayaan Shinto dan mitologi Jepang. Kuil-kuil yang didedikasikan untuknya tersebar di seluruh Jepang, termasuk Izanagi Jingu di Pulau Awaji, yang dipercaya sebagai tempat ia mengakhiri hidupnya di dunia manusia. Dalam ritual keagamaan Jepang, setiap kali seseorang melakukan pembersihan diri di sungai, itu adalah bentuk penghormatan terhadap tindakan penyucian Izanagi setelah ia keluar dari Yomi. Kisah Izanagi juga menjadi dasar bagi konsep moral dan spiritual dalam budaya Jepang. Ia melambangkan keteguhan hati, tanggung jawab, dan kesucian. Saat ia memilih untuk tidak melanggar batas dunia kematian lagi, itu bukan karena ketakutan, melainkan kesadaran bahwa hidup dan mati adalah bagian dari keseimbangan alam semesta. Ia belajar dari kehilangan, bahwa cinta sejati kadang berarti melepaskan, bukan memiliki. Dalam berbagai teks kuno seperti Kojiki dan Nihon Shoki, Izanagi disebut sebagai sosok pertama yang menghubungkan langit, bumi, dan dunia bawah. Ia bukan hanya pencipta, tetapi juga saksi pertama dari penderitaan dan pengorbanan. Tanpa kisahnya, dunia para dewa Jepang tidak akan memiliki asal mula yang jelas, dan konsep kehidupan tidak akan memiliki makna spiritual yang mendalam. Hingga zaman modern, nama Izanagi tetap hidup. Dari film, anime, hingga filosofi spiritual Jepang. Ia bukan hanya dewa pencipta, tapi simbol perjalanan jiwa manusia. Diciptakan, diuji, disucikan, dan akhirnya kembali pada cahaya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa bahkan dewa pun harus melewati penderitaan untuk mencapai kebijaksanaan sejati.